Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali Jawa Barat hari ini hadir ke hadapan Anda di edisi Rabu 1 Februari 2023. Sejumlah informasi yang telah tim redaksi kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Dua orang tewas menegak miras oplosan di Tasikmalaya. Mahasiswa jadi tersangka. Polisi meringkus 9 tersangka jaringan pengedar sabu dan ekstasi di Cirebon. Polres Cimahi menggerebek rumah tempat meracik obat ilegal. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya Tegar Bestari, berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Informasi pertama datang dari kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang mahasiswa digelandang saat narkoba Polresta Tasikmalaya setelah aksinya mengoplos miras berujung pada tewasnya dua pemuda di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku ternyata sudah biasa mengoplos miras sejak 2015. Fajar Maslin, seorang mahasiswa teknik sipil digelandang saat narkoba Polresta Tasikmalaya sebagai tersangka atas tewasnya dua pemuda setelah mereka mengkonsumsi miras oplosan hasil racikan tersangka. Dua korban meninggal adalah Mega Santana dan Acep Rizal Permana yang tewas pada hari Minggu dan Senin setelah mengkonsumsi miras oplosan. Sementara itu, 3 korban lainnya selamat setelah menjalani perawatan medis di RSUD Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui pada hari Sabtu malam, tersangka diminta oleh para korban untuk membuat miras oplosan. Tersangka diberi uang Rp175.000 untuk membeli alkohol murni 90% yang kemudian dicampur dengan minuman ringan serta obat batuk hingga terbuat miras oplosan sebanyak 3 liter. Tersangka sudah sering membuat miras oplosan bahkan dilakukan sejak tahun 2015. Para korban kemudian mengonsumsi miras oplosan tersebut pada Sabtu malam. Namun setelah mengkonsumsi miras tersebut, 1 korban meninggal dunia pada Minggu malam disusul korban kedua pada Senin sore. 2023 pukul 14.00 WIB, Saudara Acep Rizal Permana meninggal dunia di Puskesmas Manonjaya. Setelah itu kemudian dari pihak keluarga yang meninggal memakamkan keduanya, jadi dimakamkan terlebih dahulu. Setelah rame-rame terjadi berita itu, kemudian barulah ada pelaporan ke Polsek Manonjaya. Pas hidup mereka minta diracikan atau ya minta dibeli terus kemudian diracikan. Silakan. Kang, udah berapa kali ngoplos itu, Kang? Atas perbuatannya, pelaku yang membuat miras oplosan dan menyebabkan korban meninggal dunia diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi mengamankan 4 botol kosong serta sisa miras oplosan. Sementara 2 korban sampai saat ini belum melakukan otopsi karena sudah dimakamkan pihak keluarga. Dari kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jabar melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota Jawa Barat meringkus 9 tersangka jaringan pengedar narkotika dari berbagai jenis. 1 diantaranya seorang wanita yang mengedarkan sabu dan ekstasi. Seorang wanita berinisial TM yang menjadi jaringan pengedar narkotika sabu dan ekstasi ini ditangkap usai turun dari kereta jurusan Jakarta Cirebon. Dari hasil penggeledahan terhadap tersangka, petugas menemukan paket sabu siap edar dan 43 butir ekstasi. Selain TM, saat narkoba Polres Cirebon Kota juga turut mengamankan 8 pengedar sabu lainnya dengan mengamankan barang bukti paket besar dan kecil sabu seberat 108 gram bersama 254 butir ekstasi. Untuk mengedarkan barang haram tersebut, para tersangka menggunakan sistem tempel atau dengan mengirim titik koordinat barang narkoba ke pemesannya.
periode bulan Januari 2023 berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotik jenis sabu, ekstasi, dan peredaran obat keras terbatas, dalam ini disebut OKT, dengan menangkap 9 orang tersangka. Nah, ini tersangka ada di belakang. Mengamankan saudara TM. Saudara TM ini baru pulang dari Jakarta. Berhubung saudara TM ini perempuan, target operasi kami perempuan, kami melibatkan poluan kami. Petugas masih terus melakukan pendalaman penyelidikan guna mengungkap jaringan yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Aparat kepolisian Polres Cimahi, Jawa Barat menggerebek sejumlah rumah yang dijadikan tempat meracik sekaligus memproduksi berbagai obat keras tanpa izin. Selain meracik dan memproduksi, para pelaku juga mengedarkan langsung ke sejumlah warung dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Sejumlah personil dari Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek salah satu rumah yang dijadikan tempat meracik sekaligus memproduksi obat keras tanpa izin di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saat digerebek, polisi mendapati pemilik sekaligus pelaku, AT, tengah mengemas berbagai jenis obat dengan menempel merek tersendiri. Polisi kemudian menggeledah rumah lalu menemukan berbagai obat racikan sakit gigi, sakit pinggang, dan berbagai obat penyakit lainnya yang disembunyikan di dalam lemari. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan bergerak ke rumah warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini polisi mendapati ribuan bungkus obat keras jenis tablet dan pil yang sudah dikemas plastik dan botol. Dari hasil pengungkapan kasus ini, 9 orang ditangkap bersama barang bukti 40.000 butir baik tablet maupun kapsul siap edar. Untuk membeli bahan-bahan kimia yang dibutuhkan, tersangka AT bahkan memalsukan identitas dengan menyamar sebagai karyawan salah satu perusahaan farmasi untuk mengelabui pegawai apotek. Obat keras tertentu ini ada 9 tersangka, ya. Ini diamankan di wilayah hukum Polres Cimahi. Tadi ada yang benar itu, ya. Tadi tersangka AT itu dia memproduksi dengan cara membeli bahan-bahannya di kota Bandung, di salah satu apotek dengan menggunakan identitas palsu. Obat yang sudah dikemas dijual sangat murah, antara Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk satu saset dan berisi 4 butir. Omset yang didapatkan para tersangka ini bisa mencapai 20 hingga 30 juta rupiah dalam sebulan. Masyarakat diimbau waspada dan wajib melihat izin edar Badan POM jika membeli obat di warung. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Eksekusi lahan tol Japek 2 Selatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diwarnai penolakan warga. Warga yang didominasi ibu-ibu ini histeris dan berteriak saat alat berat hendak merobohkan rumah mereka. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu ini melancarkan protes saat petugas hendak melakukan eksekusi lahan sesuai putusan Pengadilan Negeri Karawang di atas lahan warga untuk pembangunan jalan tol Japek 2 Selatan di Dusun Citaman, Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Karawang. Warga tetap menolak eksekusi sebelum terjadinya kesepakatan harga ganti rugi lahan antara pemrakarsa tol dengan warga. Warga menilai biaya ganti rugi yang ditawarkan belum sesuai dengan harga lahan di pasaran saat ini. Dalam aksi protes ini, seorang warga jatuh pingsan. Sementara puluhan warga lainnya berusaha menghalangi alat berat yang hendak merobohkan rumah mereka. Meski terjadi protes, namun ratusan petugas gabungan yang telah bersiaga berusaha menghalau warga untuk meminta menjauh dari lokasi eksekusi. Sebanyak 56 rumah akhirnya dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Ini juga rumah banyak yang masih bisa dipakai, Pak. Kayak bata, kusen-kusen yang bisa dipakai. Ini kan bisa meringankan untuk membangun rumah sebetulnya. Eksekusi lahan untuk pembangunan jalan tol ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Karawang gagal melakukan eksekusi lantaran warga melakukan penolakan dengan aksi blokade jalan. Dari Karawang, Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari kawasan Garut, Jawa Barat bahwa Bupati Garut Rudi Gunawan dibawa ke rumah sakit usai mengalami gejala serangan jantung setelah melaksanakan rapat bersama unsur Forkopimda, pihak kecamatan dan pemerintah desa se-Kabupaten Garut. Kini orang nomor 1 di Garut ini sudah menjalani operasi dan kondisinya berangsur membaik. Inilah video amatir saat Bupati Garut Rudi Gunawan keluar dari salah satu ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD usai mengalami serangan jantung setelah mengikuti serangkaian tugas yang dijalaninya pada Senin lalu. Setelah mendapatkan penanganan medis, Bupati Garut selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santosa Bandung untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Saat ini Rudi Gunawan dalam kondisi sadar, masih dalam penanganan tim dokter dan memasuki masa pemulihan. Terlihat suasana di rumah dinas Bupati Garut di Gedung Pamengkang tidak ada aktivitas yang menonjol. Namun demikian roda pemerintahan di Kabupaten Garut berjalan seperti biasa. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Bupati Garut saat ini masih dalam penanganan tim medis. Namun demikian kondisinya terus membaik setelah dilakukan operasi. Setelah itu kami melakukan rapat sekitar jam 11:30 dengan TAPD dan tiba-tiba Bapak sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor mencatat ada lonjakan pasien penderita campak selama bulan Januari 2023 dibandingkan akumulatif 1 tahun sebelumnya. Rata-rata para pasien yang menjalani perawatan didominasi anak-anak yang belum mengikuti imunisasi campak. Sejumlah penderita campak yang didominasi anak-anak ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Mereka mendapatkan tindakan medis dari tim dokter setempat usai mengalami gejala diagnosa campak dalam beberapa hari terakhir. Rata-rata para pasien ini menderita gejala panas tinggi disertai keluarnya bintik merah pada bagian tubuh. Sementara itu, pihak rumah sakit mencatat adanya lonjakan kasus penderita campak pada Januari ini, yakni sebesar 36 orang. Angka ini pun melesat dari kurun tahun 2022 sebelumnya, yakni hanya 10 orang. Nggak turun-turun, adanya kalau misalkan panas banget itu malam hari jam 12 sampai jam 5. Kalau paginya biasa, terus panas lagi gitu. Panas 5 hari. 5 hari. Iya. Itu kenapa? Muncul apa namanya? Bintik-bintik merah ya. Bintik-bintik merah. Itu dari pas hari kapan keluarnya, Bu? Pas hari panas aja, barengan sama panas langsung keluar. Awalnya dikit-dikit, kalau kata saya kirain teh bukan itu ya campak. Katanya pas dibawa ke sini campak. Tetapi untuk bulan Januari di tahun 2023 ini sampai hari ini per tanggal 30 Januari kita sudah mencatat 36 kasus di RSUD Kota Bogor. Itu rata-rata pasiennya berasal dari mana, Dok? Ya, dari 36 orang itu 14 orang dari Kota Bogor, 22 orang dari luar Kota Bogor. Mayoritas penderita yang dirawat belum mengikuti imunisasi campak dan berasal dari wilayah Kabupaten Bogor. Sejauh ini, pihak rumah sakit juga telah mengizinkan pulang 25 pasien campak usai dinyatakan sembuh oleh tim dokter. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jabar melaporkan. Kementerian PUPR bersama Basnas Republik Indonesia memberikan bantuan penanganan ratusan rumah tidak layak huni di 3 provinsi di Indonesia. Hal ini sebagai wujud hadirnya pemerintah dan bukti nyata bahwa program pembangunan bisa dinikmati setiap masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perubahan bersama Basnas melakukan kolaborasi dalam program penanganan rumah tidak layak huni.
Hal itu dilakukan guna meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni masyarakat miskin ekstrim. Penanganan rumah tidak layak huni dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menjangkau sampai ke pelosok pedesaan terpencil sekalipun. Total rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan pada tahun 2022 sebanyak 198 unit rumah di 3 provinsi. Sementara di Jawa Barat totalnya mencapai 130 unit yang tersebar di 5 kabupaten. Nilai bantuan yang diberikan di masing-masing rumah menyesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Ya, sudah dibangun. Senang, enak, nyaman. Iya. Dan sebelumnya kondisi rumahnya gimana, Pak? Sudah hampir roboh, itu dimakan rayap di bawahnya. Ini berupa panggung apa gimana? Panggung. Iya. Sejumlah warga penerima bantuan di Desa Cipunagara, Subang mengaku mereka sangat bersyukur menerima bantuan penanganan rumah tak layak huni ini. Terlebih sebelumnya kondisi rumah mereka terbilang miris. Yaitu orang-orang yang menerima zakat yang di Desa Cipunagara ini adalah para penerima bantuan rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Bantuan penanganan rumah tidak layak huni ini bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Dari Subang, Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemasangan steel box girder Jembatan Cilutung dilaksanakan selama 3 hari. Penutupan sementara berlangsung malam hingga dini hari selama 30 menit. Jajaran Satlantas Polres Majalengka dibantu Polsek Kadipaten dan Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas di Bundaran Tugu Kujang Senin malam hingga Selasa dini hari. Pemberlakuan penutupan sementara menuju arah Bandung sehubungan di Jalan Nasional saat ini dimulainya pemasangan steel box girder Jembatan Cilutung. Sejumlah kendaraan memilih memasuki gate tol Kertajati, ada pula pengendara yang menunggu hingga selesainya pemasangan peralatan dasar jembatan yang memakan waktu sekitar 30 menit. Pelaksanaan penutupan ini akan berlangsung selama 3 hari hingga tanggal 2 dan 5 Februari 2023. KBO Satlantas Polres Majalengka, Ibda Tony Mardianto mengatakan pemberlakuan jam malam agar kelancaran aktivitas masyarakat di siang hari tidak terganggu. Ada 3 tahap penyetopan, yaitu sekarang tanggal 31, nanti tanggal 2, dan terakhir nanti tanggal 5. Dan waktunya jamnya pukul 1 bolong-bolong. Sementara kendaraan dari arah Sumedang menuju Kabupaten Majalengka dan Jawa Tengah dialihkan di pertigaan Cikamurang, Sumedang. Dari Majalengka, Edwarus. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya. BN tahun 2022, saat lagi. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Bandung 1 menggelar evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 sebagai bentuk penguatan dan pengembangan peran satuan kerja di wilayah KPPN Jawa Barat. Capaian anggaran yang terserap sebanyak 95,37% dari jumlah total anggaran 12,8 triliun. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan negara di masing-masing instansi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jabar melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung 1 menggelar evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK. Hal ini bertujuan untuk penguatan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan KPPN kepada satuan kerja. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para satuan kerja sehingga berdampak peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN.
Kepala KPPN Bandung 1 Ade Permadi mengatakan total anggaran yang terserap hingga 31 Desember lalu, total anggaran mencapai 95,37% dari total anggaran 12,8 triliun. Hasil ini dinilai cukup baik, namun tahun 2023 diharapkan lebih baik lagi hingga di atas 97%, serta nilai pengelolaan anggarannya juga lebih baik. Nah, total penyerapan kita sampai dengan hari ini ya, dari data yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember menurut saya update data tanggal hari ini itu sudah mencapai 95,37% Pak dari pagu total yang dikelola sebanyak 12,8 triliun. Jadi sebenarnya capaian sudah cukup baik ya Pak, karena di atas angka 90%. Tapi tadi kami dalam penyampaian di awal tadi memang menginginkan di tahun 2023 ini tentunya jadi lebih baik lagi, bisa di atas 97, mungkin 77% sarapannya, kemudian nilai-nilai kualitas pengelolaan anggarannya juga menjadi lebih baik. Selain itu, KPPN Bandung 1 telah menyiapkan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas, yaitu lewat komunikasi daring, akan mengomunikasikan secara langsung, dan akan memperbarui perkembangan pertimbangan hal-hal apa yang harus dilakukan satuan kerja. Arif Budi, TVRI Jabar melaporkan. Ribuan pegawai yang berada di lingkungan Pemkab Pangandaran, baik PNS ataupun P3K, mengikuti Bintek Edukasi Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Kemenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang kinerja pegawai. Edukasi tersebut sangat penting mengingat keberadaan PP Kemenpan RB tersebut berkaitan erat dengan para pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Pangandaran. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Pangandaran menggelar edukasi peraturan pemerintah Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Edukasi tersebut diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran dan digelar secara maraton dari dinas ke dinas. Hal ini dilakukan karena jumlah pegawai yang mencapai ribuan dan tersebar di berbagai dinas instansi. Menurut Sekretaris BKSDM Coleh Supriyadi, para pegawai baik PNS ataupun non-PNS wajib mengikuti tentang peraturan pemerintah Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Peraturan tersebut berkaitan dengan penilaian kinerja dan prestasi para pegawai. Selain itu, edukasi PP nomor 6 tahun 2022 akan berimbas pada kenaikan pangkat kepada masing-masing pegawai baik PNS ataupun untuk P3K. Saat ini kita masuk ke sekolah ya, supaya Bapak Ibu semua se-BKSDM memahami aturan penyusunan kinerja pegawai yang sudah dilaksanakan tahun 2022. Jadi kita target untuk pada bulan Januari ini untuk penilaian SKP tahun 2022 dan beres semua untuk tahun 2022 ini masuk ke SIASN supaya nanti pelayanan kepegawaian yang lain bisa lancar. Melalui Bintek Edukasi Program Peraturan Pemerintah PP nomor 6 tahun 2022 ini diharapkan para pegawai yang berada di lingkungan PMK Pangandaran bisa bekerja lebih maksimal dan profesional. Dari Pangandaran, Entang Saifur Rahman melaporkan. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Ya saudara, hari ini kita akan berbincang tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2023 berdasarkan evaluasi progres pembangunan tahun 2022. Sudah bersama kami melalui line Zoom yakni HM Dadang Supriyatna SIP MSI sebagai Bupati Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pak Dadang, Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dadang, kita akan berbicara tentang
tahun 2023. Tapi sebelum ke 2023, apa yang menjadi progres atau apa yang bisa diperbaiki selama tahun 2022 yang menjadi hal sehingga 2023 akan difokuskan dalam pembangunannya, Pak? Oke, mangga. Pertama kurun waktu tahun 2022, tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bandung didasari dari capaian pembangunan yang mana meliputi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2022 turun secara signifikan dari tahun 2021 yaitu 6,8% dari 7,15%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan dari tahun 2021 yaitu 72,73% menjadi 73,16%. Selanjutnya, indeks kesehatan Kabupaten Bandung berhasil meningkat signifikan di tahun 2022 yaitu 83,9 poin dari asalnya 82,65 poin. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung tahun 2022 yaitu 6,89% dari sebelumnya 2021 8,32%. Salah satunya adalah dengan kegiatan job fair di beberapa kecamatan dengan angka pengangguran tertinggi serta penciptaan UMKM baru. Selanjutnya, indeks pendidikan di Kabupaten Bandung berhasil meningkat dari tahun 2021 yaitu 65,51 poin menjadi 65,54 poin. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 yaitu 1,17 poin menjadi 1,43 poin. Dan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 selalu berhasil mengalami peningkatan sebesar 3,56%, yang mana sebelumnya adalah minus 1,87%. Dan untuk tahun 2022 kami menunggu data dari BPS bulan Februari tanggal 28. Capaian indeks Gini Kabupaten Bandung mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2022 menjadi 0,370 tahun 2021. Kabupaten Bandung termasuk dalam 10 kabupaten kota dengan nilai Gini ratio tertinggi di Jawa Barat. Selanjutnya, capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Bandung dari tahun 2021 sampai 2022 tetap yaitu 12,7 tahun, dan sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung turun signifikan dari tahun 2021 yaitu 269.200 jiwa menjadi 258.610 jiwa. Indeks pengeluaran di Kabupaten Bandung berhasil mengalami kenaikan di tahun 2022 dari tahun 2021 yaitu 71,06 menjadi 71,88. Angka harapan hidup di Kabupaten Bandung meningkat secara signifikan tahun 2022 mencapai 74,01 tahun dari sebelumnya 73,53 tahun. Prevalensi balita stunting di Kabupaten Bandung berhasil turun, yang asalnya 32,1% turun 6,1%, sehingga masih sekitar 26% tahun 2022. Selanjutnya, mungkin tahun 2022 gambaran secara singkat, dan tentunya dari implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung tentunya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan hasil maksimal. Namun tentunya pasti ada sektor yang perlu lebih didorong untuk mengoptimalkan kinerja. Salah satunya adalah sektor infrastruktur. Sehingga kami berupaya untuk membuat inovasi-inovasi dalam pencapaian target yang dikehendaki seguna tercapainya pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik. Tidak hanya sektor infrastruktur, namun terhadap sektor lainnya akan selalu diupayakan untuk pelayanan optimal. Dan tentunya tahun 2022 kami sudah bisa mendirikan 2 buah rumah sakit tipe D, yaitu di Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Cimau, yang direncanakan akan dibangun 5 buah rumah sakit, dan alhamdulillah sudah selesai 2 unit, dan tahun ini insya Allah 3 rumah sakit daerah tipe D akan dibangun di wilayah Kecamatan Anggesari, Kecamatan Ciwidey, dan juga Kecamatan Bojongsoang. Dan tentunya dalam rangka peningkatan pemerataan sarana prasarana pendidikan, kita sudah mulai akan membuat 28 unit sekolah baru SMP, dan untuk SMA kita usulkan kepada Provinsi Jawa Barat 22 unit. Itu sementara. Oke, Pak Dadang, sebetulnya kan Pak Dadang dikenal oleh masyarakat
Kabupaten Bandung sebagai Kang DS ya. Jadi saya boleh ya manggil sebagai Boleh. Kang DS ya? Silakan. Oke. Nah, Kang DS ini menarik tentang tadi banyak sekali sektor yang sudah naik secara presentase, namun ternyata akan dimaksimalkan juga tahun 2023 tadi dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Ya. Kenapa dua sektor ini menjadi sangat penting di era jabatan Kang DS sendiri? Oke. Pertama kalau kita lihat bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung ini kan di 12,7 tahun. Nah, Tantik itu kan posisinya di rata-rata lama sekolahnya masih di 8,8 tahun. Nah, tetapi alhamdulillah tahun 2021 meningkat menjadi 9,07 tahun dan tahun 2022 juga meningkat menjadi 9,3 tahun. Nah, tentu kenapa saya fokus kepada pendidikan? Nah, ternyata salah satu kendala itu bahwa ada yang namanya terjadi pernikahan dini itu karena tidak sekolah, terutama di Malabar, Pengalengan, yang mana di situ memang kurangnya sarana prasarana pendidikan. Dan yang kedua, kenapa kesehatan kita fokuskan? Karena memang kesehatan ini adalah salah satu pelayanan hak dasar masyarakat yang tentu kita lihat bahwa ada beberapa lokasi yang jauh dari tempat rumah sakit ya, sehingga kita membuat 5 buah rumah sakit. Dan yang ketiga, kita membuat suatu program bagaimana keberpihakan terhadap peningkatan daya beli masyarakat dengan cara pemberian pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ini merupakan langkah-langkah strategis dalam rangka untuk meningkatkan IPM Kabupaten Bandung, karena IPM ini tergantung kepada 3 indikator. Pertama masalah kesehatan, kedua pendidikan, dan ketiganya daya beli. Oke, Kang Des, berarti ada setidaknya ada 3 ya, pendidikan, kesehatan, itu salah 2 gitu ya. Tentang pendidikan, kira-kira Kang Des, parameter yang akan dikejar oleh Kabupaten Bandung sehingga disebut pendidikan di era Kang Des ini maju, apa kira-kira parameternya? Agar masyarakat bisa tahu juga nih akan dibawa ke arah mana tingkat atau kondisi pendidikan di kawasan Kabupaten Bandung. Oke, kalau kita lihat dari harapan nama sekolah Kabupaten Bandung berdasarkan data PPS bahwa itu kan 12,7 tahun. Artinya warga masyarakat Kabupaten Bandung ini mempunyai harapan ingin kuliah salah satunya. Nah, tapi tidak berbanding lurus dengan rata-rata lama sekolah yang saat ini asalnya 8,8 tahun dan saat ini sudah tercapai 9,3 tahun. Nah, salah satu langkah dan upaya untuk bisa mencapai target sesuai dengan harapan nama sekolah berarti harus ada intervensi anggaran terhadap rencana dan program. Pertama, penambahan infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan yang memang berdasarkan grand design bahwa Kabupaten Bandung, contoh untuk SLTP saja, ini masih kekurangan di 48 unit sekolah baru yang rata-rata per tingkatannya itu 4 rombel. Nah, tetapi kami rencanakan akan membuat 28 unit sekolah baru, biarkan yang 20 unit sekolah baru ini diberikan keleluasan kepada pihak swasta atau yayasan yang akan mendirikan sekolah, sehingga kita tidak ada diskriminasi terhadap yayasan ataupun sekolah-sekolah swasta. Kenapa? Karena pada dasarnya baik negeri maupun swasta itu sama dalam rangka untuk bisa meningkatkan pendidikan. Yang kedua, tentu di sini kan SMA ya, memang kita masih membutuhkan kurang lebih sekitar 40 unit sekolah baru SLTA di Kabupaten Bandung, tetapi saya baru mengusulkan kepada provinsi itu 22 unit sekolah baru. Nah, saat ini dari tahun 2021 semenjak saya dilantik, saya sudah usulkan kepada Pak Gubernur sebanyak 22 unit, tetapi terkendala walau alam, katanya pada akhir Desember 2022 kemarin bahwa Kabupaten Bandung akan mendapatkan 6 unit sekolah baru, tetapi katanya berdasarkan informasi KCD yang saya terima hanya 2 unit sekolah baru untuk tahun 2023. Nah, tentunya kami akan terus melakukan, dan termasuk tadi saya ketemu dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat bahwa dengan usulan 22 unit itu mari kita bicarakan mencari solusi seperti apa. Nah, kalau misalkan kita harus memberikan hibah kepada provinsi karena kewenangan tingkat provinsi, ya it's okay. Yang paling penting kita diskusi secara matang sehingga harapan nama sekolah tadi bisa tercapai berdasarkan rata-rata nama sekolah.
Nah, karena ini SMA merupakan kewenangan dari provinsi, maka saya keluarkan juga program BESTI, beasiswa di Bupati, yang mana khusus untuk anak-anak yang berprestasi, terutama yang hafid Al-Quran, 1 juz atau punya prestasi lainnya, sehingga itu diberikan keleluasaan untuk diberikan beasiswa. Dan tahun 2022, tahun kemarin, kita sudah dorong hampir 80 mahasiswa yang dibiayai oleh APBD, dan tahun 2023 ini saya anggarkan sekitar 125 calon mahasiswa yang berasal daripada anak-anak yang berprestasi tetapi keluarganya secara ekonomi kurang mampu. Oke, Kang Des, saya benar-benar mendoakan agar komunikasinya berjalan lancar nih dengan pihak provinsi supaya sekolahnya tambah banyak gitu ya. Lalu Kang Des, ini yang menarik, yang sedang hangat di media sosial dan juga hangat di masyarakat tentang bagaimana sekarang konsep pembangunan untuk kawasan selatan yang beberapa waktu ke belakang sempat mencuat nih untuk menjadi kabupaten tersendiri. Ya, untuk wilayah selatan, saya kira bahwa potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat pada level nasional. Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi, ya, dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2008 sampai 2028 sebagai bagian dari kawasan strategis nasional. Saya pernah usulkan bahwa di wilayah Bandung Selatan ini akan direncanakan membuat jalan tol yang asalnya dari Soreang ke Ciwidey dan juga Pangalengan, karena memang kondisi existing saat ini daerah selatan ini terganggu karena infrastruktur jalan yang tentunya kurang lebar. Nah, sehingga ada kendala pada waktu weekend itu terjadi kemacetan yang parah di wilayah selatan tersebut. Sementara potensi wisata ini sangat luar biasa. Nah, setelah saya komunikasi dengan Pak Gubernur pada saat itu, Pak Gubernur meminta jangan sampai Ciwidey dan Pangalengan, karena Jawa Barat punya rencana bagaimana untuk pengembangan wilayah Jabar Selatan yang pada akhirnya diusulkan menjadi Soreang sampai dengan Cidaun, karena di daerah selatan itu ada pantai yang tentunya ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah ditangkap oleh Kementerian PUPR bahwa rencananya ini masuk kepada program strategis nasional yang insya Allah ini akan dimulai mungkin tahun 2024 ataupun 2025, sehingga kalau itu terjadi maka ini pengembangan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi ini akan terjadi dan akan lebih signifikan. Kenapa? Karena memang daerah selatan ini mempunyai potensi-potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan tentunya kami akan selalu fokus bagaimana untuk terus melakukan inovasi-inovasi sehingga tahun 2023 ini kita akan membuat 100 titik desa wisata, dan tentunya kita lihat daripada potensi-potensi yang ada dan bekerja sama dengan PHRI dan juga seniman-seniman yang ada di Kabupaten Bandung, dan pada akhirnya ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Begitu sebentar. Oke. Kang Des, terakhir saja, singkat saja, karena program pemerintah tanpa adanya keterlibatan masyarakat tidak akan lancar gitu ya. Ayo Kang Des, untuk terakhir, ajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk mendukung segala program pemerintah yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Mangga? Oke, saya kira kita sudah mencoba bahwa program Pentahelix ini adalah keterlibatan daripada masyarakat, pengusaha, media, pemerintah, dan juga semua stakeholder yang tentunya kami sudah lakukan. Kita sudah tiga pointer kita lakukan. Bagaimana pelebaran sungai di Cicalengka, Rancaekek ini sepanjang 12 kilo ini program Pentahelix tanpa APBD. Dan yang kedua adanya pasca banjir bandang di Ciwidey dari mulai Gunung Citii sampai dengan Cikuray ini kita lakukan dengan cara Pentahelix. Dan tentunya yang lain-lainnya kita lakukan terutama pada waktu COVID. Nah, kami mengajak kepada semua pengusaha yang berada di Kabupaten Bandung dan juga semua warga masyarakat Kabupaten Bandung, dan memang terbukti pada tahun 2022 tahun kemarin pendapatan asli daerah yang asalnya 960 miliar pada tahun 2021, tahun 2022 tercapai sekitar 1,269 triliun, peningkatan kurang lebih 309 miliar ini peningkatan yang sangat signifikan. Itu berkat kerjasama dari semua stakeholder terutama warga masyarakat Kabupaten Bandung, dengan tentunya insya Allah
kami selalu mengajak dan juga menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung, yuk sama-sama kita bangun untuk tercapainya mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Maka dengan hal ini bisa lakukan, insya Allah warga Kabupaten Bandung akan bisa lebih sejahtera. Dan inovasi yang kita lakukan adalah dengan program Bunga Desa, dengan program Rembuk Bedas, yang mana kita mengajak kepada semua stakeholder dan terutama bagi pengangguran terbuka untuk diberikan pemahaman dan edukasi sehingga ada penambahan lapangan kerja. Salah satunya kita akan mempermudah perizinan, karena dengan dimudahkannya perizinan ini akan membuka lapangan kerja dan insya Allah akan mengurangi angka pengangguran. Dan manfaatkan fasilitas kami yang mana ada fasilitas program pinjaman modal berkredit tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ini mudah-mudahan akan bisa meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sehingga IPM Kabupaten Bandung akan lebih meningkat. Terima kasih. Baik, hatur nuhun pisan Kang Des atas waktunya dan sharingnya, dan juga saya nggak akan lupa untuk mengucapkan selamat telah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum APKASI Masa Bakti 2001-2026. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa dan semoga saja semua program kerja tahun 2023 bisa tercapai. Hatur nuhun karena waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain namun setelah jeda diantaranya. Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Usai jeda. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, saudara, kini kita bisa beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir Batin. Dan informasi selanjutnya ini guna mengantisipasi resiko kecelakaan di tempat kerja, jajaran di Snaker Trans Jabar bersama stakeholder melakukan pemeriksaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di beberapa perkantoran pemerintah di wilayah Kota Bandung. Beberapa perkantoran pemerintah daerah di Kota Bandung yang memberikan pelayanan publik dilakukan pemeriksaan mengenai fasilitas K3 untuk mengantisipasi terjadinya risiko kecelakaan kerja oleh jajaran di Snaker Trans beserta stakeholder. Pemeriksaan tersebut diantaranya dilakukan di kantor BUMD Jabar, yaitu Bank Jabar Banten di Bandung, yang disaksikan pula oleh Kepala Disnaker Trans Jabar, Rahmat Taufik Kersadi. Di kantor ini, tim pemeriksa melakukan pengecekan keberfungsian fasilitas lift atau elevator jika terjadi risiko kecelakaan kerja. Kepala Disnaker Trans Jabar Rahmat Taufik Kersadi mengatakan kegiatan pemeriksaan fasilitas K3 di kantor Pemda Jabar merupakan rangkaian kegiatan bulan K3 tingkat Jawa Barat yang berlangsung selama 1 bulan, yaitu hingga 12 Februari 2023 mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi seluruh masyarakat, yaitu pemberi kerja, karyawan maupun masyarakat terkait kepedulian terhadap K3. Nah, khusus untuk BJB hari ini kita memeriksa terkait penggunaan lift. Di sana memang cukup intens juga penggunaan lift, ada 3 alat gitu ya, 3 eskalator di sana. Dan alhamdulillah hasilnya semuanya bagus gitu ya, beroperasi dengan baik. Demikian juga terkait dengan mitigasi kecelakaannya di sana sudah cukup lengkap. Hanya mungkin yang harus ditekankan adalah bagaimana kaitan dengan panitia pembina K3 di sana yang masih belum ditetapkan. Rahmat Taufik Kersadi menambahkan hingga awal tahun 2023, pelaksanaan K3 di Jawa Barat cukup baik dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Jawa Barat pada tahun 2022 lalu yang tidak mengalami kecelakaan kerja. Provinsi Jawa Barat bahkan meraih penghargaan terbaik dalam pelaksanaan K3 di tanah air dalam 3 tahun terakhir ini. Dari Bandung, Hermaidan Arya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Menurutnya jumlah siswa baru terhadap sekolah swasta selain diakibatkan pandemi COVID-19 juga karena pemerintah terus memperbanyak sekolah negeri. Sejak 3 tahun terakhir, penerimaan peserta didik baru PPDB di sekolah swasta mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut tidak saja dikarenakan pandemi COVID-19, tapi juga karena pemerintah terus memperbanyak sekolah negeri sehingga sangat memberatkan sekolah swasta.
Meski tahun ajaran baru masih lama, tapi sejumlah sekolah swasta telah mulai melaksanakan PPDB dengan melakukan berbagai program. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Pasundan Banjaran 1, R. Trisna Kurnaiti menyatakan, dalam PPDB tahun ini, pihak sekolah melakukan berbagai program seperti program reguler, program pendekatan terhadap alumni, maupun keringanan untuk masyarakat kurang mampu. Untuk menghadapi PPDB 2023-2024, sudah ada beberapa langkah yang kami persiapkan. Bahkan memang dari bulan November-Desember itu sudah mulai, mereka yang sudah mengenal SMK Pasundan sudah mulai mendaftarkan diri untuk putra-putrinya. Selain online kami juga secara langsung bisa menerima pendaftaran. Banyak orang tua yang ingin mengetahui lebih jauh tentang SMK Pasundan. Dengan telah menurunnya COVID-19, diperkirakan penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta untuk tahun ini akan mengalami peningkatan. Demikian laporan Nang Herman dan Agung, TVRI Jabar. Ratusan penggemar mobil Jepang di seluruh Indonesia mengikuti gelaran Japan Domestic Market Festival 2023 yang digelar di Kota Bandung. Tak hanya pameran dan kontes, acara tersebut juga menghadirkan berbagai games, hiburan, hingga bazar dari berbagai produk UMKM yang diharapkan bisa mengangkat kembali industri otomotif dan industri kecil. Ratusan mobil hobi berbagai jenis dan merek keluaran tahun 70-an hingga 2000-an produksi Jepang nampak berderet rapi di area luar Bandung Convention Center di Kota Bandung. Deretan mobil langka hingga modifikasi tersebut merupakan peserta gelaran Japan Domestic Market atau JDM Fest 2023. Sementara itu, di area dalam puluhan mobil dengan modifikasi ekstrim yang sebagian besar diantaranya merupakan mobil berjenis sport yang sempat berjaya pada zamannya nampak terparkir rapi dan membuat kagum pengunjung yang hadir. Menurut penyelenggara, event tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus mengangkat kembali industri otomotif yang terdampak pasca pandemi. Ini diadakan khusus di Bandung sebenarnya adalah dari bentuk inisiasi dari seluruh komunitas pencinta mobil JDM dan mobil Jepang yang ada di Indonesia. Selain juga untuk kumpul-kumpul, tentunya acara ini adalah membantu juga untuk memulihkan ekonomi yang pasca Covid yang sedang terjadi ini. Dan kita berharap, kalau saya boleh mengquote kata-kata dari Gubernur Jawa Barat di beberapa tahun yang lalu, bahwa perputaran dari acara-acara atau event otomotif di Jawa Barat itu kira-kira sebesar 1 triliun. Jadi dengan adanya acara ini kami berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu kontributor terhadap pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia pasca Covid. Dalam event ini memang tak hanya kontes mobil, namun juga ada bazar berbagai produk UMKM, games hingga hiburan, sehingga pengunjung pun dan pelaku UMKM merasa terpuaskan. Sejarah di Kota Bandung karena acara JDM Fest ini pertama kalinya juga di Bandung, yang artinya bisa korelasi dengan bisnis saya yaitu Rotan Player. Jadi memang kalau kita melihat sekarang seputaran mobil, itu menurut saya fungsinya sudah bukan untuk alat transportasi, tetapi menjadi salah satu fashion. Nah, korelasinya itu adalah kita juga mewadahi fashion-fashion yang bertemakan otomotif, seperti itu, yang artinya memperkuat si kultur di Bandung ini. Acara seperti ini kini memang banyak diminati masyarakat. Tak heran meski hujan mengguyur Bandung hampir seharian tak menyurutkan niat pengunjung yang terus berdatangan hingga akhir acara. Berdasarkan data panitia, tercatat sekitar 2.000 pengunjung yang kemarin hadir untuk menyaksikan event tersebut. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Demi melestarikan busana Nusantara, Himpunan Ratna Busana atau HRB menggelar sosialisasi fashion atau busana Nusantara kepada ratusan kaum perempuan di Kopi Klotok Cisarua, Puncak Bogor. Memperingati hari jadi Himpunan Ratna Busana yang ke-50 tahun serta mengenalkan pengurus baru, HRB menggelar sosialisasi busana Nusantara di Warung Kopi Klotok Cisarua, Puncak Bogor. Ketua Umum Himpunan Ratna Busana, Titik Soeharto, mengatakan selain mengenalkan kepengurusan baru, para kaum perempuan diberikan edukasi cara berpakaian khas Nusantara seperti cara menggunakan kain khas dari berbagai daerah dengan bentuk dan corak sesuai selera. Titik berharap busana khas Nusantara bisa dilestarikan dan diterima oleh wanita muda di Indonesia. Ratna Busana
sudah berumur 50 tahun. Jadi bulan Desember kemarin, tahun lalu, kita berumur 50 tahun. Kita ini bertugas untuk melestarikan busana-busana nasional, busana daerah agar bisa dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda kita. Ketua Perwakilan Daerah Jawa Barat Ning Zulkarnain mengungkapkan pelestarian busana nasional dan daerah akan diterapkan di wilayah Jabar untuk perempuan milenial dengan model kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Busana ini dan melestarikan busana ini karena busana itu begitu sangat berharga bagi kita semua, jadi harus kita informasikan kepada masyarakat. Nantinya, para ratusan daerah himpunan Ratna Busana akan menyosialisasikan di daerahnya masing-masing sehingga busana nasional bisa diterima dan terus melestari di bumi Indonesia tercinta. Demikian Saiful Hadi, TVRI Jabar melaporkan. Kita akan masuk ke segmen Ruang Masyarakat. Dan pemirsa, Ruang Masyarakat ini hari ini akan membahas tentang berburu durian di kawasan Sentral Sepatu Cibaduyut. Dan berikut liputan selengkapnya. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di kawasan Sentral Sepatu Cibaduyut, Kota Bandung. Namun kali ini saya tidak akan mengunjungi toko-toko sepatu, melainkan saya akan mendatangi satu tempat kuliner yang terkenal di daerah Cibaduyut. Sekarang langsung saja kita menuju ke tempatnya. Agung Durian yang terdapat di kawasan Sentral Sepatu Cibaduyut ini sudah berdiri dari tahun 2005. Terdapat berbagai macam jenis durian yang dijajahkannya, mulai dari durian lokal, durian montong, hingga durian musangking dari Malaysia. Untuk harga, Agung Durian membandrol dari kisaran Rp100.000 hingga Rp500.000 per kilogram. Tidak main-main, omset yang dihasilkan Agung Durian bisa mencapai 100 hingga 200 juta rupiah per bulan. Sebagai pemilik usaha, Agung berharap untuk kedepannya roda perekonomian di sekitar kawasan Cibaduyut ini bisa berjalan dengan normal kembali, bahkan terus berkembang pasca pandemi COVID-19 melanda. Kemudian Agung juga berharap para penggemar durian yang datang ke tokonya bisa mengeksplor berbagai macam UMKM lainnya yang terdapat di kawasan Cibaduyut. Kalau untuk ukuran lokal paling murah itu 103 butir. Paling mahal kisaran 200 kalau lokal. Kalau montong 1 kilonya 100.000. Kalau bawor 150. Musangking di angka 400 sampai 500.000 per kilo. Nah, jadi itu teman-teman, Agung Durian yang ada di kawasan Cibaduyut. Bagaimana? Sudah tertarik untuk mencoba cita rasa Agung Durian? Langsung saja datang ke tempatnya, karena operasionalnya buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Saya Sina Nuradin Nazilah melaporkan untuk Stasiun TVRI Jawa Barat. Kini kita beralih ke berita viral. Tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral ujian praktek SIM C boleh diulang di hari yang sama sampai nyerah. Dan juga berkali-kali ditolak PTN. Deris Nagara, pemuda asal Ciamis, kini menjadi Presiden BEM Columbia University. Uji praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM C di bawah 250 cc dan 250 hingga 500 cc diklaim akan lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemohon SIM disebut bahkan boleh mengulang sepuasnya pada hari yang sama jika mengalami kegagalan. Direktur Registrasi dan Identifikasi Rejiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Yusri Yunus menyampaikan, pemohon yang gagal seharusnya diminta pulang dan ikut ujian praktik kembali 2 pekan berikutnya. Namun kali ini dibuat berbeda, termasuk diizinkan ujian praktik membawa motor sendiri. Yusri mengatakan permintaan mengulang untuk hari yang sama telah diinstruksikan kepada seluruh Kasatlantas hingga Kepala Seksi SIM di seluruh tanah air.
Yusri menambahkan, untuk memudahkan praktik, saat ini kepolisian telah menggelar pelatihan. Satu lokasi yang menurut Yusri membuka pelatihan bakal ujian praktik SIM-C, yakni Satpas dan Mogot. Lokasi lain milik Polri yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berlatih uji praktik SIM adalah ISDC atau Indonesia Safety Driving Center yang berlokasi di Tangerang. Hal berikutnya akan dibuat polisi, yaitu akan memudahkan masyarakat untuk pembuatan SIM, adalah bocoran soal uji teori dalam bentuk buku. Buku ini akan disebar di tempat-tempat strategis yang dekat dengan masyarakat. Pemuda asal Ciamis bernama Muhammad Rizky Nugraha Darmanagara atau yang akrab disapa Deris Nagara menorehkan prestasi membanggakan bagi Indonesia. Pasalnya, Deris Nagara kini terpilih menjadi Presiden BEM di School of International and Public Affairs, SIPA, Columbia University, New York, Amerika Serikat. Kabar terpilihnya Deris Nagara sebagai Presiden BEM Columbia University ini disampaikan langsung oleh dirinya melalui media sosial Instagram pribadinya @derisnagara. Pemuda Ciamis kelahiran tahun 1997 ini mengaku bangga dan bersyukur bisa memimpin mahasiswa dari berbagai belahan dunia di kampus top dunia. Deris Nagara merupakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pertaba dari Indonesia di Columbia University, Amerika Serikat. Dengan menjadi Presiden BEM, ia mengaku banyak belajar implementasi kebijakan publik dan internasional dan politik internasional. Dalam unggahannya, ia menuliskan caption, "Gimana rasanya jadi Presiden BEM pertama dari Indonesia di kampus top dunia? Pemuda Ciamis to the world. Banyak belajar pokoknya." Saat ini, Deris masih bisa terus berdedikasi dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan komunitas yang sudah dilakukannya lebih dari 9 tahun. Diketahui sejak tahun 2013, pemuda Ciamis ini aktif dalam kegiatan volunteer untuk pemberdayaan pemuda dan pengembangan komunitas, khususnya bidang pariwisata, pendidikan, dan UKM di daerah. Deris juga mengaku banyak mengenal dan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders dan memperdalam praktik networking. Meski begitu, Deris Nagara tetap memprioritaskan belajar dan ia juga bersyukur banyak yang mendukung perjalanannya selama ini hingga ia menjadi Presiden BEM Columbia University. Dan berikut pemirsa pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari 4 gambar ini, di sebelah kiri atas adalah jalur Soekarno-Hatta Ibrahim Aji. Yang sebelah kanan adalah Soekarno-Hatta Muhammad Toha, yang ini adalah Soekarno-Hatta Ibrahim Aji. Dari arah Soekarno-Hatta terlihat ramai lancar. Selanjutnya jalur dari Soekarno-Hatta menuju Soekarno-Hatta. Di sini sudah terlihat kepadatan dan juga banyak sekali kendaraan roda 2 yang tidak taat berlalu lintas sehingga masuk ke jalur yang seharusnya tidak boleh. Ini merupakan jalur Pasir Kaliki Cokro Aminoto. Tampak kawasan utara Bandung sudah terjadi hujan. Sementara itu ini adalah kawasan Dago Cikapayang, kawasan utara Bandung ramai lancar dan baru saja diguyur hujan. Dan berikut saudara informasi perakiran cuaca yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi perakiran cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.